nama saya Ninis, Bu. Oh, kalau boleh tahu Kak Ninis habis dari mana? Saya barusan habis dari kampus, Bu. Oh, bagaimana kuliahnya hari ini Kak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah lancar ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan konseling individual, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, apakah sekarang Kak Ninis kesini atas dasar keinginan sendiri? Iya, Bu, saya kesini atas dasar keinginan sendiri. Sebelumnya kakak udah pernah datang ke sini belum? Belum, Bu. Oh belum. Begini, konseling di lembaga ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu mahasiswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, di sini apakah kalian ini sudah mengerti? Iya, Bu. Oke, jadi peran saya di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Kak Ninis untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang sedang kakak hadapi. Lalu kakak sendiri sebagai konselor sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Bu. Baik, jadi Kak Ninis jangan khawatir. Insya Allah saya akan menjaga rahasia karena di dalam beberapa kode etik konseling salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah Kak Ninis tanpa perlu takut akan diketahui orang lain. Syukurlah kalau begitu, Bu. Baiklah, Kak Ninis menemui saya sedang ada masalah apa? Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa, Bu. Lalu apa masalahnya? IP saya yang sangat rendah dan pergaulan saya kesehariannya di kampus dan luar kampus juga, Bu. Oke, terima kasih. Lalu harapan Kak Ninis setelah melakukan konseling ini? IP saya meningkat dan masalah saya dapat teratasi hingga menemukan solusi, Bu. Begini, kalau konseling ini membutuhkan waktu 3 kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Bagaimana, apakah Kak Ninis setuju? Iya, Bu. Baik, kita mulai konselingnya ya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Kak Ninis alami saat ini. Begini, Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan IP saya yang sangat rendah di semester 1 ini, Bu. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Kak Ninis saat ini? Saya punya 4 teman akrab, Bu. Tapi baik, teruskan Kak Ninis, bagaimana? saya membencinya, Bu. Masya Allah, menurut saya sebaiknya Kak Ninis jangan berkata seperti itu. Kenapa Kak Ninis membencinya? IP saya sangat rendah gara-gara mereka, Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan. Apakah Kak Ninis sudah berusaha belajar dengan maksimal? Sudah, Bu, tapi belajar saya sering terganggu oleh mereka. Kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dalam pergaulan? Kami berempat selalu kemana-mana bareng, dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat. Karena sepulang kuliah, kami menghabiskan waktu hingga petang, hanya main kemana-mana tak jelas, shopping, bahkan mereka melupakan ibadah. Kak Ninis sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan kalian? Sudah sih, Bu, tapi nggak direspon, malah dia mojokin saya kalau berargumen. Saat kami jalan, mereka lupa dengan sholat. Saya sering mengajak, malah saya dibilang so alim. Memang sih, Bu, dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah juga, dibilang so alim, sering diledekin juga. Sebenarnya saya juga pengen menjadi teman yang akrab mereka.
Tadi kan Lilis bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin tetap menjadi teman akrab? Ya juga sih Bu, sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan IP yang maksimal. Kan Lilis pasti bisa. Ya Bu, Jadi kan Lilis benci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya, termasuk IP. ya begitulah Bu. Memang terkadang kita membenci teman kita karena perilaku yang kurang baik. Tapi saya sedih Bu. Kan Lilis merasa sedih kenapa? Sejujurnya ya Bu, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini beranah pada hal positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Kan Lilis bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya. Iya Bu, apalagi kami sudah berteman cukup lama dan saya bingung dengan kondisi ini. Jika saya menjauhi mereka itu tidaklah mungkin. Jika pertemanan ini tetap berlangsung, IP saya pasti akan selalu rendah. Kan Lilis kesal karena tingkah mereka mengakibatkan IP kakak menjadi minim. Iya Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Apalagi kami juga satu kelas. Kan Lilis merasa kesal karena keseharian mereka dan sekarang kakak sedih karena sekelas dengan mereka. Betul, saya jengkel dalam kondisi seperti ini. Kakak merasa frustasi dengan keadaan ini ya? Iya Bu. Kan Lilis merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi kakak tidak tahu harus berbuat apa. Baik, Kan Lilis coba simpulkan apa masalah kakak sebenarnya. Ya Bu, saya sedih karena semua ini. Masalah saya Bu, saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Kayak Kan Lilis sedih karena berbagi masalah yang dihadapi hingga menghalangi pencapaian IP yang maksimal. Iya Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar IP saya bisa maksimal di semester yang akan datang. Kak sedih karena tidak mendapatkan IP yang maksimal. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindar dari mereka, tapi malah saya yang tidak punya teman Bu. Baik, kakak merasa tidak nyaman jika tidak punya teman. Iya Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin IP saya maksimal semester ini. Dan kedua, saya masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti saat ini akhlaknya. Kan Lilis merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka. Iya Bu, saya merasa kecewa. Kakak merasa sedih karena mendapatkan IP yang kecil dan jauh dari mereka juga ya Kak. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman karena pergaulan saya yang membuat IP saya sangat rendah. Kakak merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IP dan pergaulan kakak. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya Bu agar dapat berubah, tapi saya tidak maksimal, saya jarang belajar juga Bu. Tidak, Kan Lilis mengatakan ini memberitahu teman-teman, tapi kok tidak maksimal dan menginginkan IP maksimal, tapi kakak jarang belajar. Iya Bu, saya belum melakukan sesuatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal. Kan Lilis merasa sedih dan kecewa karena kakak benar-benar ingin melakukan usaha yang terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kakak mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya. Iya sih Bu, tapi apakah saya bisa berubah IP menjadi maksimal dan teman saya dapat berubah? Kan Lilis tidak yakin bisa berusaha maksimal, meski kakak telah mengetahui kekuatan kakak untuk mencapainya. Iya sih Bu, saya ingin merubah semua kondisi ini. Gara-gara pergaulan saya IP saya menurun Bu. Jengkel Bu. Kan Lilis merasa marah dengan diri kakak karena tidak tahu bagaimana cara IP tinggi dan teman berubah. Benar Bu, tapi seharusnya saya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha. Bagaimana caranya agar IP saya maksimal dan memberitahu mereka untuk berubah?
Sip, bagus sekali Kak Ninis. Kakak merasa tidak sabar ya karena ingin segera melakukan suatu usaha bagaimana kakak mendapatkan IP maksimal dan memberitahu mereka agar berubah dengan cara yang maksimal. Ya Bu, saya sudah tidak sabar lagi untuk bertindak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Kak Ninis hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan ini harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kakak tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini Kak Ninis? Sepertinya hanya saya, belajar saya dan rekan-rekan saya Bu. Baik, lalu apa kakak lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan kakak untuk mencapai IP maksimal dan teman-teman bisa berubah? Saya akan berusaha dengan baik Bu. Ya, itu rencana yang bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Kak Ninis melakukannya. Nah Bu, masalahnya di samping saya agak rikuh dengan teman-teman juga saya tidak peduli pandai menasehati dengan baik. Dan saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Kak Ninis kesulitan mengemukakan nasihat karena kakak agak rikuh. Berarti kamu harus menghilangkan rasa rikuh itu. Kedua, kamu bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa rikuh, insya Allah saya bisa. Bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas karena lingkungan Bu? Kak Ninis dapat merespon secara akurat jika dapat memahami apa yang ditemukan oleh orang lain, dan Kak Ninis dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas. Bagaimana Kak Ninis, sudah mengerti? Lalu bagaimana cara menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan Bu? Sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman, dan lain-lain. Nah, dalam memperoleh tujuan ini semua bergantung pada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, maksudnya jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan, dan hal ini harus benar-benar ditanamkan dahulu pada kakak untuk memperoleh IP terbaik. Nah, bahwasannya semua ujian ini ada jalan keluarnya Kak. Bahkan Allah menjabarkan di dalam surat Al-Baqarah yang artinya itu Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi insya Allah Kak Ninis bisa. Bagaimana Kak? Apa sudah paham? Iya Bu. Oh iya, kakak sudah paham dalam kondisi yang bagaimana nasihat dengan lembut juga tegas kepada temannya disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba membawanya di tempat yang se-enjoy mungkin Bu. Sip, kakak juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon yang kakak kemukakan, misalnya 3 atau 4 kali. Ya, akan saya coba untuk dapat melakukannya. Bagus. Sekarang coba rumuskan apa tujuan yang ingin kakak capai setelah konseling ini. Baik Bu, saya merasa rikuh dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas dengan itu. Saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut di tempat yang se-enjoy mungkin. Untuk memperoleh IP yang maksimal, seharusnya saya belajar dengan maksimal dan memerangi kemalasan, bukan dengan menyalahkan keadaan, karena semua tergantung pada sikap kita. Kalau boleh tahu, apakah Ninis belum pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang dirumuskan kakak tersebut? Belum Bu, hanya nasihat yang pernah saya lakukan. Namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak rikuh Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya yang ini? Insya Allah bisa. Setelah mendengar cerita Kak Ninis,
Saya akan berikan alternatif yang bisa dilakukan, yaitu kakak bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling langsung yaitu prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku dikehendaki atau hendaknya dimiliki oleh konseli melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman sebayanya. Sedangkan model yang simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu, contohnya seperti video, slide, rekaman suara. Bagaimana pendapat Kak Ninis? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung pilih yang mana. Baik, agar Kak Ninis dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya Kak Ninis menguji setiap alternatif, tapi kebaikan dengan kerugiannya baik bagi kakak maupun orang lain. Untuk itu, kakak dapat menggunakan lembar keseimbangan ini. Siap, Bu. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas pada teman-teman saya, Bu. Bagaimana kakak sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simbolik. Iya, Bu. Modeling langsung keuntungannya saya bisa melihat langsung seseorang memperagakan kegiatannya. Saya belum dapatkan, Bu. Modeling simbolik keuntungannya menurut saya kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide. Sedangkan kerugiannya, Bu, kita tidak bisa pastikan begitu yang ditampilkan lebih baik. Kayaknya kalau modeling langsung. Jadi kakak pilih yang mana? Saya pilih modeling langsung, Bu. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan Kak Ninis lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantaran dan sub langkah baik, sub langkah dari langkah awal maupun sub langkah dari langkah pengantaran itu. Langkah mana yang menurut kamu lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling langsung, Bu. Itu adalah langkah awal yang baik, dan mana langkah pengantaran kakak yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantara saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sub langkah apa saja yang kakak akan lakukan? Yang menjadi sub langkah saya yaitu pertama, saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan kedua, tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Sekarang Kak Ninis menetapkan waktu kapan mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah minggu depan, Bu. Baik, kakak bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan ya. Selanjutnya, kapan kakak akan memulai kegiatan tahap awal ini? Waktu dekat ini, Bu. Saya tidak ingin menunda lagi, Bu. Baik sekali. Kakak sudah tidak sabar menunggu. Lalu apa yang kamu lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Mulai hari ini saya akan belajar memahami lingkungan dan merubah sikap saya, Bu. Pada hari kedua saya akan melatih pengucapan yang lembut juga tegas. Hari ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan hari keempat saya berusaha mempraktekkan. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan sebaiknya kita melakukan teknik modeling langsung. Begini, kita akan bermain peran sebentar ya. Saya ingin kakak berperan sebagai teman-teman kakak, seperti yang dilakukan. Katakan pada saya apa yang ia katakan saat kamu menasihati mereka. Saya akan berperan sebagai Kak Ninis, dan saya akan menasihati awal seperti yang Kak Ninis katakan. Saya akan mengatakan pada teman perasaan sedih kakak. Oke, sekarang kita bisa mulai ya, Kak? Iya, Bu. Kita mulai dari saya. Sebagai kamu yang bertujuan menasihati teman, temannya saat jalan bareng ya. Teman-teman, sebaiknya kita sholat dulu sebelum melanjutkan perjalanan ini. Ini kan udah waktunya zuhur.
sebagai teman-teman dengan suara mencemooh nasihat. Apa sih kamu so alim aja? Bukan begitu kawan. Kayak kita ini orang Islam dan kalian tahu kan sholat itu tiangnya agama. Jika tiangnya saja sudah kita robohin, bagaimana bisa ranting dan daunnya akan melekat? Jadi kalau sholat kita tidak dijalankan, maka amalan lain pun tidak akan mengikuti. Untuk apa hidup senang kalau akhirnya kita harus dibakar di neraka? Kalian mau seperti itu? Bisa jadi IP kita rendah karena aktivitas kita yang seperti ini. Astagfirullah. Ya sudah, mari kita sholat dulu. Nah, di sini bagaimana Kak Ninis? Apakah Kak Ninis sudah paham? Iya Bu. Oke, bagaimana tentang pelaksanaan modeling langsung? Apakah kakak mau melakukan sekarang atau kapan? Saya sudah paham Bu, nanti akan langsung saya praktikkan ke teman-teman saya langsung. Baiklah, dengan seperti itu, apakah benar nantinya teman Kak Ninis akan sadar? Iya Bu, saya yakin insya Allah nanti akan saya coba. Karena sebelumnya saya tidak pernah gunakan cara seperti ini Bu. Baik, bagaimana menurut Kak Ninis? Dan bagaimana perasaan kakak sekarang? Mantap Bu, saya sangat senang. Wah, rupanya waktu kita sudah hampir habis ya Kak. Iya Bu. Untuk memanfaatkan waktu, saya ingin kakak mengungkapkan kembali pokok pembicaraan. Saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun agar saya mampu menyikapi dengan baik, sehingga saya tidak kesulitan dalam kefokusan belajar, sehingga IP saya naik dan saya harus melakukan teknik modeling langsung yang ibu perankan setiap bersama dengan mereka. Jadi IP mantap, saya dan teman-teman berakhlak, dan yang terpenting lagi saya harus mampu memerangi rasa malas. Bagus, rupanya kamu sudah paham. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Alhamdulillah, saya merasa lega Bu. Baik, kalau begitu saya akan memberikan tugas kepada Kak Ninis untuk melakukan setiap kali kakak bersama teman-teman ya, agar tidak mencemooh nasihat kakak dan kakak selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Iya Bu, saya akan berusaha. Kalau kakak tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Kak Ninis. Baiklah, kalau begitu saya boleh izin pamit pulang Bu. Baiklah, pertemuan kita sudah cukup sampai di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Ninis sudah mau membercariakan saya sebagai konselor kakak hari ini. Semoga apa yang kita bahas barusan mendapatkan hikmah yang baik ya Kak. Makasih juga ya Bu. Baik, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Kak Ninis. Ya, terima kasih Bu. Ya,